Halo, selamat datang di podcast Hermana Kemana, spesial Bagunjiang. Jadi Kiniko spesial edisi Bagunjiang. Lebih tepatnya Kaliko di podcast Hermana Kemana dan mengejek pakai bahasa Padang atau bahasa Minang. Biasanya masih berdebat soal itu. Dan untuk kawan-kawan yang tidak mengerti bahasa Minang, ya kalau Nio nonton. Kalau Nio skip, aduh. Soalnya yo daripada kalian tapi hibur aja mah. Kalau misalnya kalian nonton Niko, tapi kalian ngerti bahasa Minang dan kalian tetap nonton, respect. Kadang orang-orang tuh pengen mencari awak pakai bahasa Minang saja. Aksen-aksen tuh kayaknya logat-logat Minang tuh sanang di orang-orang luar tuh mencelianya. Oh, dia sepertinya menertawakan diriku. Oh, sepertinya dia berbicara tentang alam. Wah. Jadi apa spesial edisi Bagunjiang go? Ada tuh pengen lah lamo dan ndak ngecek bakso Minang modeko gitu. Nah tadi bakso Padang, ini bakso Minang. Kalau misalnya di podcast Hermana Kemana tuh dia ngecek pakai bahasa Indonesia yang ya masih banyak sih orang yang berkomentar soal aksen pentek lah ya. Nah, maksudnya ya, aksen itu tidak akan bisa dan hilangan kayaknya yo. Dan berusaha untuk caranya bisa mengecek bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau masalah aksen itu masih ada ya sampai kini dan maklumi sih lah gitu. Ya balik dan emang mau itu orangnya gitu. Kalau udah bisa ngecek bahasa Indonesia dengan logat Indonesia atau ibu kota ya syukur alhamdulillah. Kalau masih ada kayak ya saya kayak gini ngomong saya lepas-lepas nih ya apa-apa lah, yang penting kan ngerti juga orang tuh. Tentang bahasa Padang dan bahasa Minang, dan tuh pernah ada DM dari orang gitu. Bahasa yang kalau konten yang tuh konten bahasa Padang padahal itu kan bahasa Minang gitu. Aduh. Dan beberapa kali dan berusaha untuk menjalani itu. Sebenarnya maksud itu dengan bahasa Padang itu adalah bukannya dia menghargai kawan-kawan yang tinggal di daerah Bukit Tinggi, yang di Pasaman, yang di Solo, yang di Pasisia, yang di Limokaum, yang di gitu pokoknya di Kota Koci ya. Tapi emang ada tuh takut sih untuk cara menjalannya. Kalau ngecek bahasa Padang itu adalah bahasa keseharian Den, karena Den selama kok tinggal di Padang, baru-baru kok tinggal di Jakarta, jadi Den kayaknya beko takut kalau misalnya yang ning sabu itu ternyata tidak sama artinya di sedolah daerah gitu. Beko ngecek konsum Minang, bahasa Minangnya lapar aparin gitu. Lapa aja Den. Oh, orang Bukit, malu lapa, lita. Oh. Mau berapa kumbo roti ya? Aduh lah. Jadi lah banyak beko, jadi daripada dan mewakili yang salah cak dan artinya yang betul itu. Dan jujur dan pun ndak lah betul-betul sadolanya doang gitu. Masih banyak koreksi-koreksi gitu. Tujuan yang buat konten belajar bahasa Padang tuh kan supaya terbuka forum diskusi gitu. Intinya kalau den salah mengecen bahasa Padang den atau mengartikan bahasa Indonesianya den salah, dia tinggal dikoreksi gitu. Gampang saja gitu. Nggak berarti mau yang salah. Iya kan maksudnya kan ada waang yang cerdas di dunia kok untuk mengomentari Den gitu. Ya komentari aja. Maksudnya kalau salah arti itu yaudah gitu. Kok malah bahas iku Den. Oh cek lah ada orang ngecek. Kalau stand up pakai lo gue itu aku basok benar kayak yang tuh. Pan. Maksudnya itu kan lo gue itu semua jo aden waang. Udah. Ang Den. Lo gue itu sebenarnya tuh. Kalau dia pakai aku, kamu, saya, Anda, itu tuh ndak lapeh, ndak mode stand up dan do gitu. Kalau misalnya kawan-kawan yang nonton kini kon nonton dan stand up secara live di Padang, dan stand up tuh emang mode kini kok lah ngecek mode ko aden waang, bukan berarti dan maksudnya kasar, tapi dia berusaha untuk membuat kalian itu menjadi sebaya den gitu. Mungkin yang nonton kini kok yang lebih dewasa daripada dan lebih gae gitu, atau yang lebih muda gitu. Dan memperlakukan kalian tuh teman tongkrongan gitu. Mungkin di luar ketika basobo ada hormat lo kok. Nah mungkin lo orang tua lebih gadang gitu. Kadang-kadang yang siko manjiang. Nah mungkin yang mau itu pasti dia respect.
yang pernah sobok Den secara langsung, dan inyo sadar kalau inyo tuh lebih gadang daripada Den, tahu bana baglegat Den sebenarnya gitu. Apalagi yang dia yang ketek gitu. Masalahnya adalah kadang yang ketek Anya kok nak dek nontonnya Den stand up atau Den ngecek mereka Den waang tuh pas sobok jadi Den tuh kayak bare nang polang mah pantek aja baru ketek mana pinya lah. Itu sifat yang mode itu yang ketika masuk baju orang tuh ada attitude yang tidak tertulis gitu. Mungkin di sosial media kok ada memperlakukan kamera gini kok yang dicari lihat kok itu adalah sebaya Den. Nah, yang menonton menurut Den merasa harus sebaya dengan Den dulu gitu. Ketika basobok, nah itu tuh harus ada batas yang si Rinko lebih ketek pada Den. Oh, si Rinko lebih gadang pada Den. Ada yang mode itu loh gitu. Dan pun mengaplikasikan itu loh kok gitu. Kadang yo Dan ngecek dengan orang yang lebih tua pada Den gitu. Nyo pakai darin juga kan. Kan sebenarnya darin kok udarin gitu. Darin gitu. Wah, ketek abang ni. Ada babangnya nyo bauda itu. Jadi mau ditulisnya gitu. Nyo ngecek kaden bauda, dengan ngecek nyo babang. Jadi saling menghormati walaupun Dan tahu nih, Dan kok ketek kok banyak bauda aja bercuman kayaknya kato darin itu lah laki menjadi sebuah nama jadi ya udahlah deh. Bila lo Dan di podo udan deh ada abang lagi. Itu soal bahasa banyak orang komentar mode itu. Dan di podcast kok Dan mungkin sengaja Dan gue eksplisit supaya abang-abang ya, uni-uni yang beranak kete tolong jangan nonton Iko dulu gitu. Apalagi Beko sini lah yuk kita nonton Bang Rin Hermana di podcast Hermana Kemana spesial Bagunjiang. Nah ini ntar lucu-lucu nih ceritanya nih gitu. Beko tersebut pantai. Itu kan tidak mungkin tidak ngah sama anak kete do gitu. Karena itu tadi Dan memperlakukan konten kamera yang kini atau konten yang kini sebaya gitu. Jadi untuk adik-adik cek lain yang masih muda-muda mencoba kan bacirit kok. Jadi tak perlu dicontoh lah. Atau misalnya kalian praktekkan pula ke teman kalian. Jangan ya. Kadang Dan tuh pengen tapi enggak lo bisa sebenarnya doh. Kalau bisa yang menonton Dan itu adalah orang-orang yang bisa memfilter ucapan dan bisa berperilaku sesuai di lingkungan sebenarnya gitu. Kadang orang kok entah dalam otaknya indah terinstall filter yo jadinya ndak bisa membedakan antara sosial media dengan kehidupan nyata gitu. Masih banyak yang kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya di podcast Bagunjiang kok Dan emang niatnya emang Bagunjiang sih Bagunjiang lapeh mengecek bakso Padang ya. Soal bahasa sebenarnya di Jakarta kok Dan ada sebuah aturan yang ndak tertulis kayak ketika bakso orang Minang di rantau kok ada tuh kayaknya gali bana munculin untuk indak usah mengecek pakai bahasa Indonesia gitu. Misalnya kalian di rantau gitu. Itu bakso orang dan kalian tuh pasti punya insting aku orang Minang kok jangan tuang kalian gitu. Ada pernah waktu tuh di Tanah Abang. Di Tanah Abang tuh tahu lah. Tahu bana di Tanah Abang tuh banyaknya orang awak tuh. Cara bedanya gampangnya. Pasti member orang tuh dengan ngecek boleh. Perhatikan yang tajam tuh lah fik tuh orang awak tuh. Kalau misalnya boleh. Itu mungkin masih agak ambigu kok telinga kok. Padang enggak yo atau enggak yo. Tapi kalau ngecek boleh, jangan bedutuang. Fik angko. Boleh. Apa cari? Apa ukurannya? Kalau jale kok. Kadang ada ketika tuh dia Bali Sarawak. Nggak alun Bali ketika tuh dia. Karena dia macam cari lihat tuh dan tiba di wak tahu nama tokonya tapi enggak usah sebut ya dak. Saya tahu cek situ. Cari apa? Cari Sarawak. Ukuran mana? Yang jeans biasa saya buka. Oh yang ini ada apa? Maksudnya tuh nah panek kak ngecek model itu tadi kak. Maksudnya kebetulan loh kita sama-sama orang Minang di sini ngecek bahasa Minang lah gitu biar lapeh atau awaa gitu. Oh ada lo cele apa-apa. Apa cari? Kemeja ada pak. Kemeja ada. Ini apa nih? Berapa pak? Ini 100 ini. Nah kurang pak.
dapat kurang. Tapi nya masih mempertahankan bakso. Mungkinnya apa kali kok. Bukan takut dia go. Maksud dia go. Nggak lo kemago deh do. Maksudnya itu kayak mungkin dek lata biasa ngeceknya mode itu. Jadi nggak lo. Dan rasanya orang Minang kok ketika bakso-bakso sama orang Minang lainnya tuh kayak kaluasnya kampuangnya gitu. Atau mungkin dia nggak terbiasa ngecek bakso kampung. Atau mungkin dari kampung tuh kas merantau tuh dia bertekad ada yang tidak akan menggunakan bahasa Minang lagi. Anjir gue pokoknya ketemu orang Jakarta gue harus ngomong pakai bahasa Jakarta walaupun dia orang Minang juga. Minang. Aduh, berbagai macam orang yang mau itu. Tuh kah? Di ketika tuh entah PK mah ya sama Bang Pras ya dari Depok ke Bandara Suta. Di terminal Depok tuh kan pertama yang ngecek bakso apa tuh bakso Indonesia. Ini mau ke Jakarta Damri nggak keburu nih bang gitu. Gimana kita naik travel atau apa? Tuh ada apa orang-orang wak itu. Naik taksi aja kali ya gitu kayak cewek ke orang petugas tuh. Tuh orang Minang situ. Travel ada travel. Aku antan travel lah. Mana ada tuh. 2 tuh saya tuh. Taksi sih lah gitu. Soalnya ketika tuh nasalnya tuangannya lebih murah lah gitu. 2 tuh lah awak semua awak mah. 2 tuh ya pergi ya. Dah gitu. Maksudnya iya awak semua awak nego tuh hal yang lumrah sih. Cuman ndak bahaya. Batasannya ya. Wah mungkin batasnya kok kayak kalau awak semua awak tuh pasti adalah mencari harga yang pas untuk lama sama lama, bukan awak sama awak gitu. Kadang konsep awak sama awak kok selalu diartikan kayak untung deh, dan tolonglah dan sedang cari untung gini ya, atau awak sama awak tuh kayak ang turunan harga ya, awak sama-sama Minang mah, geser harga modal, nggak lo bisa model itu doh. Awak sama awak tuh beneran tuh kayak lama sama lama sih, dapat untung si pedagang, si jasa, yang siapa kok layak lo membeli segitu, beneran sah-sahnya yang awak sama awak tuh gitu. Kok ndak di kampung kan sistemnya awak sama awak kok dapet perai. Aduh. Jadi ceritanya ketika tuh ketika di terminal di Depok tuh akhirnya ndak di doh kami doh. Lah nego-nego tuh nyuk aja deh udah tadi. Udah tuh lah. Nah tuh ndak udah. Kok satu nemu aku. Satu pedas tuh 50 ya po. Tuh pokoknya dah. Nadi doh gitu. Terus itu naik taksi sih kami berdua sama Bang Pras lah. Be taksi sih kan. Masuk taksi itu. Dalam taksi itu bergunjang kami berdua tuh kayak banyak orang awak sekolah bang. Iya terminal tuh orang awak tapi 200 itu mahal ada kalau naik taksi kok nggak sampai segitu doh. Taksi kok aja travel aja. Itu taksi kan tabara lo biko pajaknya atau baanya kok. Kenyamanannya lah jaleh lo travel tuh nyuke nggak tahu ya atau baa gitu. Iya sih, maksudnya awak sama awak pun harus beware aja gitu. Itu tiba-tiba abang taksi gue ngecek kemana ada. Oh lah, Pak berdua coba perasa kayak orang awak sudah lah pergi rumah gitu. Apa ada aja. Kawan darah bang. Iya. Kemana tuh? Balik pulang kampung. Iya Padang. Makan kampung lah. Mau tahu kami lah. Tuh lah tadi diam sih kan. Tapi kan deh kok subuh loh. Wah naik pesawat pagi. Awak stand up komedian pulang ke Padang mengajak pesawat ke Rajo. Tadi ada supir travel pagi lah standby di terminalnya ke Rajo. Supir taksi paginya ke Rajo. Nah berarti orang Padang gue pagi-pagi sedolah jago gue aja kan. Kok ya boy, kok ya sebenarnya perantau aja gue kan. Tuh pipikan di bandara deh. Kok perantau sedolanya kok fake perantau kok. Semangat pagi, jago pagi kok respect aku. Di pesawat wah baru beko pilot mengecek kan. Selamat pagi sana samudanya. Awak kira tabang ke Padang dengan ketinggian 5.000 kaki di atas kaki baru. Nah, itu surprise hari itu. Kalau misalnya pilot ngecek mode itu respect sih. Ada cerita Padang gue ya. Oh iya. Ada yang takut kok terlalu brutal ya. Tapi dia harus jujur kalau
banyak kawan-kawan awak tuh sana-sana awak tuh yang ketika lah main jalan kaki di Jakarta kok alah dapet selah untuk wangi menghidupi gaya kehidupan Jakarta kok hanya tuh udah kok berubah bana dari inyo yang dari kampung dan inyo yang di kota kok gitu. Mungkin ndak ada sedo. Mungkin kalian punya kawan-kawan di Jakarta kok yang menceliak kayak Pajago di kampung kayaknya ndak mau deko lah. Kini di Instagramnya mungkin I smell that curry down with sweeter. Puja tuh yang wah kayak kok lah makan. Ada menceliak tuh orang-orang kayak ada nak dia menyebut itu beradaptasi dolah. Maksudnya itu beradaptasi tidak selalu menjadi seperti itu yo. Dan menurut dan orang itu adalah menemukan dunia baru yang just gitu. Dan harus seperti itu kok. Karena mungkin di kampungnya merasa aku benci dengan aturan-aturan seperti ini gitu. Aku ingin bebas. Aku ingin liberal. Mantap seperti itu doh. Mungkin prinsip ada yang mengecehan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung tuh Paja yang mode itu terlalu mengaplikasikan dalam kehidupannya. Iya sih di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung tapi ndak mentah-mentah benar doh gitu. Misalnya kayak di kampung ang rajin mengaji, angka surau taruh itu, sholat apa pokoknya ang dipandang orang gayaan tuh ang anak soleha lah gitu. Itu sudah tuang baik tinggal di Bali. Atau lah kutang-kutang siang. Lama kolor-kolor mode itu siang kalau keluar. Lama jamu-jamu siang di tepi iya. Soalnya laki-laki lo gitu. Kan aneh. Alah itu sih dulu. Jadi episode Bagunjiang kok akan selalu ada setelah 5 kali. 5 kali podcast Herwana Kemana Bahasa Indonesia yang tentang culture shock. Dan Beko diselingi cie bahasa Minang karena ya kayaknya dan pengen lah buat podcast dengan bahasa Minang tapi dan ini banyak-banyak konten doh kita. Jadi dan selip ansi desi koce. Terima kasih lah menonton. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tersinggung mungkin karena ada yang terlalu jujur ke kalian. Itu makanya kontenku menurut dan eksplisit. Iko masih tahan-tahan loh dan hari Selasa besok dan open mic ya nak. Selasa besok bana. Semoga ditonton dan kayaknya itu lebih intim pembahasannya dan berarti dan lebih bebas ya. Ya kalau ini stand up yang mete-mete ada digital downloadnya di comika.id. Lah itu sih. Kalau misalnya kalian sependapat dengan Den boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya nak sependapat, kenapa ada tulisnya di kolom komentar. Tapi bisa nggak sih kalian tuh nggak usah terserah lah. Ada nggak lo bisa mengharapkan kalian tuh untuk berkata-kata dengan dan tolong jangan bahas si Jet lah tuh panik ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.